Soto. Apa? Gue tunjukin. Gue udah. Gimana tadi, Kak? Assalamualaikum, perkenalan diri, NPM, judul, udah. Kalau bilang cita-cita hobi, Nggak Salah, sekali. itu bukan CV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sucinama, NPM 23111722 yang akan memaparkan tentang seni mengelola emosi di masa remaja. Ini merupakan panduan singkat untuk remaja, orang tua, dan pendidik memahami, mengelola, dan mengubah emosi menjadi kekuatan positif. Yang pertama kita akan mengenal dulu apa itu remaja. Yang pertama yaitu periode transisi. Masa remaja antara kanak-kanak dan dewasa dengan perubahan fisik dan psikologis yang cepat. Yang kedua yaitu pencarian identitas. Remaja bereksplorasi soal nilai, peran sosial, dan tujuan hidup. Selanjutnya itu tantangan dan peluang. Rentan terhadap tekanan namun juga periode pembentukan keterampilan hidup. Selanjutnya yaitu mengapa emosi remaja seperti badai. Yang pertama, perubahan hormon yang intens mempengaruhi mood dan kontrol impuls. Yang kedua, tekanan akademis, ekspektasi keluarga, dan dinamika sosial. Yang ketiga, perkembangan otak prefrontal yang belum matang untuk pengambilan keputusan belum stabil. Selanjutnya, mengenal regulasi emosi. Regulasi emosi adalah proses sadar untuk mengenali, memahami, dan mengelola intensitas serta ekspresi emosi sehingga tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Yang pertama, dalam mengelola regulasi emosi yaitu jangan menekan. Regulasi bukan menahan perasaan, melainkan mengarahkan dan menyalurkannya secara sehat. Yang kedua yaitu prosesnya secara sadar, melibatkan kesadaran, strategi, dan latihan berulang. Selanjutnya, dampak jika emosi tidak terkelola. Yang pertama, menurunnya motivasi dan konsentrasi belajar. Yang kedua, perilaku impulsif, konflik, dan isolasi sosial. Selanjutnya, itu risiko meningkatnya kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Selanjutnya yaitu strategi regulasi emosi. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Kenali nama emosi, pemicu dan sensasi fisik yang menyertainya. Yang kedua yaitu teknik relaksasi. Tarik nafas dalam, relaksasi progresi otot atau grounding sederhana untuk menenangkan tubuh. Latihan kecil setiap hari memperkuat respon regulasi secara perlahan. Selanjutnya strategi regulasi emosi yang kedua yaitu yang pertama, tindakan asertif. Katakan perasaan dan kebutuhan secara jujur namun hormat. Gunakan saya merasa, misalnya saya merasa sedih, saya merasa bahagia. Yang kedua, reframing. Ubah tafsiran terhadap situasi agar lebih realistis dan adaptif. Selanjutnya yaitu peran lingkungan. Peran lingkungan sangat mempengaruhi dalam regulasi emosi remaja. Yang pertama yaitu dukungan keluarga, dukungan orang tua, kehadiran emosional, validasi perasaan, dan batasan yang konsisten membentuk rasa aman. Yang kedua yaitu peran guru, psikoedukasi, manajemen kelas, dan model komunikasi membantu keterampilan sosial. Selanjutnya yaitu lingkungan sekolah, ruang aman untuk berekspresi dan program kesehatan mental meningkatkan kesejahteraan. Nah, mengapa ini penting? Yang pertama yaitu resiliensi, kemampuan bangkit dari kesulitan, meningkatkan saat emosi dikelola dengan baik. Selanjutnya pengambilan keputusan. Emosi yang teratur membantu memilih tindakan yang bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya hubungan yang sehat, empati dan komunikasi membantu membangun koneksi interpersonal yang harmonis. Kesimpulannya, regulasi emosi adalah tanda kematangan dan keterampilan hidup. Jadikan emosi sebagai kompas, dengarkan, pahami lalu atur responmu. Mulai dari langkah kecil, seperti catat perasaan, tarik nafas sebelum bereaksi, dan bicarakan dengan orang terpercaya. Langkah praktisnya yaitu yang pertama, lakukan 1-2
seperti menuliskan nama, emosi, dan pemicunya. Dan cari satu orang untuk berbagi saat kita butuh. Nah, saya juga mengajak mulai hari ini, latih satu strategi kecil setiap minggu dan rayakan kemajuan. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.